Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Kurota Yunina dari kelas 10 Agama 2. Saya di sini akan menceritakan tentang biografi Jenderal Besar Sudirman. Jenderal yang bernama asli Raden Sudirman lahir di Purbalingga, Jawa Tengah pada 24 Januari 1916 dari orang tua yang bernama Arsip Kartawiraji dan Ibu Siem. Memiliki seorang saudara yang bernama Muhammad Saningan. Istrinya bernama Alfiah dan memiliki 7 orang anak. Tempat kelahirannya berada di Bodas Karangjati, Rembang. Ia tidak dibesarkan oleh orang tua kandungnya sendiri, melainkan dibesarkan oleh pamannya yang seorang camat bernama Raden Cokro Sunario agar mendapatkan kehidupan yang lebih mapan. Jenderal Sudirman ini, ia memang mendapatkan pendidikan layak sejak kecil, dimulai pada usia 7 tahun di His School dan pada tahun ke-7 pindah bersekolah ke Taman Siswa. Pada tahun berikutnya, ia pindah ke sekolah Wirotomo karena pemerintah Belanda menganggap Taman Siswa ilegal. Ia adalah anak yang taat beribadah dan belajar mengenai agama Islam dari Raden Muhammad Khalil hingga mendapatkan julukan haji karena sering berceramah. Pamannya wafat pada tahun 1934 dan hal itu menjadi pukulan berat karena keluarganya menjadi jatuh miskin setelahnya. Namun, ia dibolehkan untuk tetap bersekolah tanpa bayaran di Wirotomo. Ketika remaja, ia ikut mendirikan organisasi Islam bernama Hizbul Waton, milik organisasi Muhammadiyah, dan setelah lulus memimpin cabang Cilacap. Sejak muda, Sudirman memang mudah tampak memiliki bakat kepemimpinan, masyarakat segan dan hormat kepadanya. Setelah lulus, ia kemudian belajar kembali di Quest School, yaitu sekolah khusus calon guru Muhammadiyah. Tapi, masalah biaya membuatnya berhenti. Ia kembali ke Cilacap dan menjadi guru di sekolah dasar Muhammadiyah, bertemu dengan Alfiah dan menikah, tinggal di rumah mertuanya yang merupakan pengusaha batik kaya bernama Raden Sostro Atmojo. Organisasi Jenderal Sudirman. Biografi Jenderal Sudirman mencatat bahwa selama mengajar ia juga tetap aktif untuk berorganisasi di organisasi pemuda Muhammadiyah. Setelah masa penjajahan Jepang di Indonesia pada tahun 1942, kegiatan mengajar dibatasi, bahkan sekolahnya diubah menjadi pos militer oleh Jepang. Ia berunding dengan Jepang dan akhirnya tetap diperbolehkan mengajar dengan perlengkapan yang terbatas. Di tahun 1944, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Kerasidenan bentukan Jepang dan menjadi awal mulanya memasuki dunia militer setelah diminta bergabung dengan PETA dan menempuh pendidikan di Bogor. Perjuangan Sudirman diminta bergabung juga tidak kalah dengan riwayat biografi Bung Tomo dan biografi W.R. Supratman yang berjuang di masa yang berdekatan. Selama tamat pendidikan PETA, ia langsung menjadi komandan Batalion Raya. Ketika proklamasi kemerdekaan, Sudirman bertemu dengan Soekarno-Hatta dan diberi tugas untuk mengawasi proses penyerahan diri para tentara Jepang di Banyumas setelah mendirikan divisi lokal dari Badan Keamanan Rakyat. Pasukannya kemudian dijadikan bagian dari divisi V oleh Urip Sumoharjo, Panglima sementara. Sudirman menjadi Panglima Divisi di Banyumas, berpangkat kolonel setelah dibentuknya TKR, Tentara Keamanan Rakyat atau BPKR. Konferensi TKR pada tanggal 2 November 1945, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR, Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia. Selama menunggu pelantikan sebagai Panglima, ia memerintahkan agar dilakukan serangan pada pasukan Inggris dan Belanda di Ambarawa. Ia membuat rakyat semakin kuat mendukung Sudirman. Pada tanggal 18 Desember 1945, Sudirman diberikan pangkat jenderal dan dilantik oleh Presiden. Sudirman dalam kemerdekaan Indonesia. Biografi Jenderal Sudirman juga mencakup ketika dirinya menjadi saksi dari berbagai upaya diplomatik Indonesia yang gagal dengan tentara Belanda yang ingin kembali menjajah. Kegagalan pertama adalah perjanjian Linggarjati di mana Sudirman ikut menyusunnya. Dan juga sejarah perjanjian Renville yang menyebabkan Indonesia harus mengembalikan wilayah yang diambil pada agresi militer Belanda satu kepada Belanda. Dan Indonesia harus menarik 35.000 tentara dan perundingan Rom-Rojin upaya-upaya pemberontakan diri dalam negeri terutama dari peristiwa G30 SPKI di Madiun pada 1948. Di Yogyakarta pada masa ketika pengakuan akan kedaulatan Indonesia sedang dirundingkan dengan Belanda. Pada tanggal 27
Desember 1949, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia melalui Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pada waktu itu, Sudirman sedang dirawat di sanatorium Pakam dan pindah ke Magelang pada Desember 1949. Kurang lebih 1 bulan setelah kedaulatan Indonesia diakui Belanda, Jenderal Sudirman wafat pada tanggal 29 Januari 1950. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Samaki, Yogyakarta dengan diiringi konvoi 4 buah tank dan 8 buah kendaraan bermotor. Dinobatkan sebagai pahlawan pembela kemerdekaan. Juga cerita para pahlawan lainnya dalam biografi Pangeran Diponegoro, biografi Ki Hajar Dewantara, dan biografi Ahmad Yani. Keteladanan Jenderal Sudirman adalah sebagai berikut. Pendidikan pertama Jenderal Sudirman ditempuh di Lawrence Inland School atau di Cilacap. Setelah itu melanjutkan pendidikan primer di Brigade Dr. Alumni atau Muto, di Utomo dan Taman Siswa. Tamat dari Mulo, Jenderal Sudirman melanjutkan di keguruan Holland Hillside School di Surakarta pada tahun 1942. Sudirman menjalankan pendidikan militer di Pusat Pendidikan Perwira Pembela Tanah Air PETA, Jawa Belgiun Unborestei, Bogor. Bersekolah di Mulo merupakan tahapan penting bagi Sudirman. Di Mulo, inilah Sudirman mendapatkan pendidikan nasionalis dari para guru yang kebanyakan aktif di organisasi Budi Utomo seperti Raden Sumojo dan Suwarjo Tirto Supono. Selain itu, jiwa militernya semakin terasa ketika Sudirman dididik oleh Suwarjo Tirto. Keistimewaan Jenderal Sudirman yang pertama adalah dipilih sebagai Panglima Besar Jenderal termuda dalam sejarah Tentara Nasional Indonesia, yakni diangkat pada saat usia 29 tahun. Yang kedua, berhasil mengambil alih senjata sebanyak batalion Jepang tanpa pertumpahan darah di Banyumas, yang mana pada saat itu banyak perebutan senjata dengan pertumpahan darah. Motivasi dan inspirasi yang kita dapat dari beliau adalah totalitas dalam menjadi pribadi yang cinta dan siap membela tanah air dan semangat menempuh pendidikan guna merubah bangsanya ke arah yang lebih baik. Sekian biografi dari Jenderal Sudirman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.